pertama yang harus kita siapkan adalah 1. Surat, 2. Map, ketiga sticky notes, dan keempat alat tulis. Setelah itu, berikan kode arsip pada setiap surat, seperti ini. Ini contohnya adalah PT Sembada Abadi, yaitu kode arsipnya dia masuk ke indeks A, kode arsipnya yaitu AB. Lalu ini ada dari PT Cantika Jaya, itu masuknya indeksnya C, huruf ke C, dan kode arsipnya CA. Ini juga sama, kode arsipnya dari Chandramala berarti yaitu CA. Selanjutnya ada dari PT Dimensi Abadi, berarti masuknya ke indeks D, terus kode arsipnya DI. Ini juga sama dari PT Dinamika Sejahtera, yaitu kode arsipnya DI. Selanjutnya dari PT Megah Inti Prima, berarti masuknya ke huruf M, kode arsipnya ME. Dan ini juga sama dari PT Metallica Modern, berarti kode arsipnya MO. Selanjutnya ada huruf dari Dela Nadiawati, berarti masuk ke huruf N, kode arsipnya NA. Lalu ada dari PT Nasional Abadi, berarti kode arsipnya NA. Terus ada juga dari dari surat lamaran dari Handoko Setiawan, berarti S, ininya SE. Selanjutnya ada dari PT Selaras Raya, berarti kode arsipnya SE. Dan yang terakhir ada dari Dean Vintage, berarti kode arsipnya TE. Proses pengarsipan sudah selesai. Ini dia hasilnya. Arsip menggunakan sistem abjad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Harwamisar dari kelas 11 MP 2. Di sini saya akan mempraktekkan tentang penyimpanan arsip secara subjek. Silakan disimak ya teman-teman. Sistem pengarsipan subjek adalah penyimpanan arsip berdasarkan isi atau pokok masalah dari suatu surat atau dokumen. Jadi, surat yang memiliki topik atau masalah yang sama akan dikelompokkan dalam map dengan subjek yang sama. Di sini saya memiliki contoh surat yang pertama, yaitu surat perihal lamaran pekerjaan. Sebelum dimasukkan dalam map, kita perlu mendaftar klasifikasinya terlebih dahulu. Kita cari masalah utama dari surat ini. Masalah utamanya yaitu lamaran pekerjaan, maka dia masuk ke dalam kepegawaian. Submasalahnya yaitu pengadaan pegawai, dan sub-sub masalah yaitu lamaran pekerjaan dan surat ketentuan. Kodenya KP001 dan KP002. Kemudian, setelah mendaftar klasifikasi, kita masukkan dalam map kepegawaian. Setelah itu, kita menambahkan guide pada surat ini. Seperti ini. Di sini ada sub masalah dan ini ada sub-sub masalah. Selanjutnya ada surat yang kedua. Surat ini halnya persahabatan karyawan. Seperti tadi kita mendaftar klasifikasinya terlebih dahulu. Di sini sama halnya seperti tadi, karena dia persahabatan karyawan, maka masuk ke dalam kepegawaian. Yaitu sub masalahnya adalah pengendalian dan sub-sub masalahnya adalah presensi dan to-do list. Kodenya KP011 dan KP012. Karena surat ini sama halnya seperti tadi, masuk ke dalam masalah utama yaitu kepegawaian, maka kita taruh surat ini di dalam subjek kepegawaian. Setelah dimasukkan ke dalam KP kepegawaian, seperti surat tadi, kita bikin guide-nya, atau kita taruh guide-nya. Seperti ini, yaitu sub masalahnya ada pengendalian dan sub-sub masalahnya ada presensi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam surat yang ketiga. Di sini perihalnya sama seperti surat yang pertama, yaitu lamaran pekerjaan. Jangan lupa kita daftar klasifikasi dulu surat tersebut. Perihalnya sama ya, tentang lamaran pekerjaan, maka sub masalahnya juga sama dengan surat yang pertama, yaitu pengadaan pegawai, dan sub masalahnya juga sama, yaitu lamaran pekerjaan dan syarat ketentuan. Kodenya di sini KP021 dan KP022. Kita taruh dalam subjek kepegawaian, sama seperti tadi. Dan kita taruh dalam guide pengadaan
pegawai dan lamaran pekerjaan karena mereka sama, jadi tidak perlu diberi lagi guide-nya. Kita hanya perlu memasukkan dalam guide yang sama karena tandanya sudah diberi guide yang sama. Selanjutnya ada surat yang keempat, yaitu perihalnya tentang pesanan jasa event organizer. Jadi karena ini tentang event, kita daftar klasifikasi dulu ya. Karena halnya tentang event organizer, maka dia masuk dalam kepegawaian, bukan pemasaran ya teman-teman. Jadi sub-masalahnya itu pengendalian, sama seperti surat yang kedua, dan sub-sub masalahnya kegiatan karyawan dan event internal. Nah di sini dia itu sama ya, ininya sama pengendalian. Kita masuk ke dalam guide pengendalian. Di sini kita taruh di sini bersama tadi surat yang kedua. Nah jadi dia masuk ke dalam guide sub masalah yaitu pengendalian, tapi karena sub masalahnya yang berbeda, maka kita buat guide tentang kegiatan karyawan. Selanjutnya kita masuk ke dalam surat yang kelima. Di sini ada surat tentang hal penagihan 1. Kita daftar klasifikasi dulu. Dikarenakan halnya tentang penagihan 1 sama aja dengan sub masalah yaitu piutang, maka dia masuk ke dalam masalah utamanya keuangan. Lalu sub masalahnya ada faktur belum dibayar. Ya seperti isinya ya teman-teman, suratnya yaitu faktur belum dibayar. Maka dia masuk ke dalam subjek keuangan. Surat tadi sudah dimasukkan ke dalam subjek keuangan, maka kita jangan lupa menaruh guide-nya. Nah di sini ada guide sub masalah yaitu piutang dan sub masalah faktur belum dibayar. Surat selanjutnya yaitu surat yang ke-6, ada surat tentang invoice. Nah di sini tentang ada kayak order atau konfirmasi pesanan. Kita daftar klasifikasinya dulu. Sini karena ini termasuk ke dalam surat penagihan atau hutang, dia masuk ke dalam surat masalah utama keuangan dan sub masalah hutang dan sub masalah faktur pembelian bayar. Sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam subjek keuangan. Nah surat tadi sudah kita masukkan ke dalam subjek keuangan, maka jangan lupa untuk menambahkan guide-nya. Guide-nya yaitu hutang dan faktor pembelian bayar. Lanjut kita ke dalam surat selanjutnya yaitu surat yang ke-7. Di sini halnya tentang pengiriman barang. Kita daftar klasifikasi dulu. Pengiriman barang itu termasuk dalam kegiatan distribusi. Maka masalah utamanya yaitu logistik dan sub masalahnya distribusi. Selanjutnya sub masalahnya yaitu ekspedisi dan pengemasan barang. Kodenya LO001 dan LO002. Nah, kita di sini masukkan suratnya dalam subjek logistik. Setelah ditambahkan dalam subjek logistik, maka jangan lupa untuk menambahkan guide-nya. Guide-nya yaitu distribusi dan ekspedisi. Selanjutnya kita lanjut ke dalam surat yang ke-8, yaitu surat ini tentang subjeknya itu halnya, yaitu invitation atau undangan. Kita daftar klasifikasinya terlebih dahulu. Karena dia tentang invitation tentang launching new product, maka dia masuk ke dalam iklan atau promosi, dan iklan promosi itu masuk ke dalam masalah utama pemasaran. Sini ada sub masalahnya yaitu brosur, katalog, dan laporan iklan. Maka kita masukkan suratnya dalam subjek pemasaran. Setelah ditambahkan, jangan lupa kita tambahkan guide-nya. Nah, di sini ada guide iklan atau promosi dan guide brosur. Selanjutnya ada surat yang 9 yaitu tentang subjek offering letter atau surat penawarannya. Kita daftar klasifikasi dulu. Sini dia itu tentang request information representation, jadi dia itu tentang promosi lah istilahnya. Nah dia masuk berarti ke dalam iklan atau promosi dan masalah utamanya sama pemasaran, dan ininya juga sama seperti surat yang tadi, brosur, katalog, dan laporan iklan. Kita masukkan ke dalam guide yang tadi karena kita kan udah punya nih tadi guide-nya. Nah di sini ya, sorry. Nah di sini itu sama nih, iklan promosi dan brosur. Kita masukkan ke dalam sini. Sudah dimasukkan dalam guide iklan promosi dan brosur. Selanjutnya surat yang ke-10 ada tentang pesanan mesin kantor. Nah, daftar klasifikasinya yaitu pemasaran, tentang penjualan. Dia konfirmasi order dan order list. Dia masuk ke dalam pemasaran. Karena surat ini masuk ke dalam pemasaran, maka kita taruh dalam field pemasaran. Setelah surat kita diletakkan dalam subjek pemasaran, maka jangan lupa tambahkan guide-nya, yaitu penjualan dan konfirmasi order, yaitu guide-nya. Lanjut ke surat yang ke-11. Di sini halnya berupa ordering office mesin. Di sini itu katalognya ya teman-teman. Kita daftar klasifikasi dulu. Nah, di sini ada tentang iklan atau promosi karena dia berupa katalog, yaitu penawaran produk dan katalog. Masuk ke dalam bilik pemasaran. Karena tadi kita udah ada bilik iklan dan promosi di sini, maka kita taruh dalam guide iklan atau promosi. Tapi karena sub masalahnya saja yang sama, maka kita tambahkan sub-sub masalah, yaitu seperti ini ya. Seperti ini ya, penawaran produk dan sub masalahnya iklan atau promosi. Selanjutnya kita punya surat yang terakhir atau surat yang ke-12, yaitu di sini halnya tentang pemesanan alat kantor. Nah, kita daftar klasifikasi dulu seperti biasa. Nah, di sini dia merupakan tentang pemesanan alat kantor. Jadi dia tuh tentang penjualan sama seperti surat yang ketiga. Sub-sub masalahnya yaitu order peralatan kantor. Masuk ke dalam subjek pemasaran.
Karena surat tadi termasuk dalam sub masalah penjualan, maka kita taruh di belakang suratnya tadi. Kita nggak perlu guide lagi, tapi kita harus tetap menambahkan sub-sub masalahnya. Nah, sini ada guide sub-sub masalah, yaitu order peralatan kantor. Jadi penyimpanan arsip secara subjek yaitu seperti ini. Kita lihat satu-satu. Ada daftar klasifikasi, lalu ada subjek kepegawaian. Sini yang pertama pengaduan pegawai dan lamaran pekerjaan. Lalu yang kedua ini sama seperti yang pertama, jadi tidak perlu ditambahkan guide lagi. Selanjutnya ada pengendalian dan presensi. Karena ini sama juga bilik guide-nya yaitu pengendalian, maka di slide selanjutnya tidak perlu ditambahkan lagi, tapi ditambahkan sub masalahnya yaitu kegiatan karyawan. Selanjutnya ada subjek keuangan, sini ada piutang dan faktor belum dibayar, dan juga hutang. Lalu guide sub masalahnya faktor pembelian bayar. Selanjutnya ada subjek logistik. Sini ada distribusi dan ekspedisi. Selanjutnya ada subjek pemasaran. Sini ada iklan atau promosi dan sub masalah guide-nya yaitu brosur. Nah, di surat selanjutnya itu sama seperti surat sebelumnya, maka tidak lagi ditambahkan guide. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ada sama seperti tadi tentang iklan atau promosi. Sub masalahnya dan sub masalahnya berbeda, yaitu penawaran produk. Dan surat yang terakhir yaitu tentang penjualan dan konfirmasi order. Ini surat yang terakhir yaitu sama seperti penjualan dan order peralatan kantor. Dengan demikian, sistem pengarsipan subjek memudahkan kita dalam menyimpan dan menemukan arsip berdasarkan pola masalahnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Sekarwangi Maisulaima. Aku dari kelas 11 MP2. Jadi hari ini aku akan bikin video tentang mengarsipkan dokumen dengan sistem wilayah. Nah, yang pertama itu pengelolaan. Nah, pengelolaan itu untuk agar kita mengetahui sub-sub wilayah yang ada di satu berkas. Lalu yang kedua itu menulis daftar klasifikasi sistem wilayah dan juga buku agenda tunggal. Nah, kita ke buku agenda tunggal dulu ya. Contohnya itu kayak sembada abadi. Ini. Nah, ini itu surat keluar. Ini surat keluar. Lalu juga isi ringkasannya itu surat penagihan atau faktur, lampirannya 1 lembar faktur, kode arsipnya di Jakarta. Nah, ini daftar klasifikasinya. Aku di sini wilayahnya utamanya itu negara, sub wilayahnya yaitu provinsi, dan sub-sub wilayahnya itu kota. Jadi Indonesia, DKI Jakarta dan selanjutnya. Kenapa harus buat buku agenda dan juga daftar klasifikasi? Yang pertama, daftar klasifikasi ini sistem pengelompokan surat berdasarkan jenis, isi, dan tujuan surat dengan tujuan untuk memudahkan dan juga pengorganisasian dan penemuan arsip. Lalu buku agenda tunggal ini itu digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar secara berurutan dalam satu buku dengan semua informasi tercatat pada setiap halaman yang sama. Jadi gitu ya. Lalu selanjutnya ada lembar disposisi dan juga kartu indeks. Nah, lembar disposisi ini pengertiannya itu lembar ini berisi instruksi atau juga petunjuk dari pimpinan mengenai tindak lanjut surat masuk. Nah, lembar disposisi ini diwajibkan untuk surat masuk. Kalau untuk surat keluar tidak perlu, karena surat keluar itu dibuat atas dasar perintah atau juga persetujuan pimpinan. Selanjutnya ini ada kartu indeks. Kartu indeks ini kartu kecil yang berfungsi sebagai indeks atau juga penanda setiap surat yang berisi data lengkap surat. Nah, kalau indeks ini wajib banget buat surat masuk. Kalau sedangkan surat keluar bebas, tidak wajib. Tapi disarankan kalau suratnya banyak pakai kartu indeks ya. Nah, di sini ke kode suratnya itu kenapa JTI SBY, karena JTI itu tadi sub wilayah, JTI itu Jawa Timur, sedangkan SBY itu sub wilayah yaitu Surabaya. Nah, kenapa ini tidak diisi? Yang ini tanggal penyelesaian dan juga tanggal kembali. Oh iya, tadi tanggal diterima pengolahannya saya pilih 2 hari ya. Terus tanggal penyelesaiannya ini dibiarkan kosong dulu, nanti juga diisi oleh misalnya di sekolah itu TU tata usaha setelah prosesnya selesai.
Jadi nanti pas suratnya itu diserahkan ke pengelola misalnya 18 Januari. Nah, ini ke TU, tanggal penyelesaian dan tanggal kembalinya ini di sekolah ini misalnya ditulis oleh TU tersebut. Nah, selanjutnya itu mengurutkan surat berdasarkan daftar klasifikasi dengan pembatas guide yang telah dikelompokkan dengan sub wilayah dan sub-sub wilayah. Nah, kita udah nih. Lalu kita masukkan ke slide header. Sudah selesai. Yang pertama jangan lupa taruh sistem wilayahnya. Lalu ini daftar klasifikasi, buku agenda tunggal, ini subwilayah, ini subwilayah, sub-sub wilayah, dan ini kartu indeks. Ini itu surat keluar. Ini juga surat keluar. Nah, kalau di dalam wilayah tersebut ada dua surat seperti surat masuk dan keluar, saya beriskan untuk surat masuk seperti ini. Seperti tadi saya bilang, surat masuk itu diwajibkan untuk memiliki lembaran disposisi. Lanjut lagi, ini juga kartu indeksnya, dan ini surat keluar. Kita pisahin ya, karena cuma satu, saya nggak pakai surat indeksnya karena gak banyak, saya milihnya yang surat keluar ada dua, jadi saya pakai indeksnya biar gampang dicari. Selanjutnya itu dimasukkan ke box arsip agar arsip tersebut tetap rapi dan juga mengefisiensi ruang penyimpanan. Sekian video saya tentang penyimpanan arsip dengan sistem wilayah. Halo teman-teman, nama saya adalah Asyifa Nazwa Salsabila. Saya dari kelas 11 MP2. Dalam video ini saya akan mempraktikkan cara mengarsipkan dokumen dengan sistem nomor. Mohon disimak dan diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Atau bahan yang diperlukan yang pertama yaitu dokumennya. Di sini ada dua dokumen, dua-duanya merupakan surat keluar. Yang kedua ada kartu indeks. Yang ketiga ada quotes yang bisa kalian buat dengan kertas HVS. Selanjutnya yang keempat kita ada ada kardus untuk menaruh dokumennya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, cara pertamanya yaitu kita buat buku agendanya terlebih dahulu. Bisa dilihat dari contoh video ini ya teman-teman. Yang kedua, kita buat kartu indeksnya terlebih dahulu, dan seperti contoh di video ini. Setelah kita buat kartu indeksnya, kita juga buat quotes-nya dengan sesuai nomor surat. Oke, selanjutnya langkah-langkah. Langkah pertama itu ada tanda surat keluar, urutan kedua kartu indeks, urutan ketiga buku agendanya, lalu dokumen beserta guesnya sesuai urutan yang ini 079,
dan yang terakhir 080. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman yang sudah diurutkan. Jadi ada tandanya, ada tanda surat keluar, lalu ada kartu indeks, selanjutnya ada buku agenda, dan ada batch yang sesuai urutan nomornya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah diurutkan tadi, tinggal masukkan atau simpan dokumen ke dalam kardus yang tadi sudah disediakan. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya, terima kasih. Halo semuanya, saya Dea Alifa Utami dari kelas 11 MP2 ingin melakukan praktik pengarsipan dokumen menggunakan sistem tanggal. Yang kita butuhkan adalah guide tahun 2023, bulan Januari, tanggal 16, 17, dan 18 Januari 2023. Lalu ada tanda surat masuk. Di sini saya menggunakan 6 dokumen surat masuk. Langkah pertama, kalian harus membuat tabel seperti ini terlebih dahulu supaya nanti dokumennya bisa tersusun secara terurut. Di tabel yang pertama ada tabel tanggal dokumen. Tanggal 16 ada 2 dokumen, 17 ada 2 dokumen, dan tanggal 18 ada 2 dokumen. Lalu tabel yang kedua ada format 1 dengan tanda strip seperti ini. Tahunnya di depan, lalu bulannya di tengah, dan tanggalnya ada di terakhir. Tahun 2023 bulan Januari tanggal 16, sama seperti dengan yang di sini, cuman ini dibalik menjadi tahunnya ada yang di paling depan. Lalu di tabel yang ketiga ada format 2 dengan tanda garis miring seperti ini, sama tahunnya di depan, lalu bulannya dan tanggalnya, cuman sekarang kita menggunakan tanda garis miring seperti ini. Yang terakhir ada kardus untuk meletakkan atau menaruh dokumen yang nanti sudah tersusun secara berurut menggunakan sistem tanggal. Langkah pertama di sini kita urutkan dulu dokumennya mulai dari tanggal 16, 17 dan 18. Di sini masih tanggal 17 terlebih dahulu. Lalu kita cari tanggal 16 ada di paling belakang, 16 ada 2 dokumen, 17 ada 2 dokumen, tanggal 18 ada 2 dokumen. Ini sudah terurut. Selanjutnya ini ada map untuk meletakkan dokumennya. Kita buka terlebih dahulu mapnya. Kemudian kita ambil dokumen tanggal 18 Januari 2023. Karena ini tanggal terbesar, maka kita letakkan di paling bawah. Lalu atasnya kita taruh guide tanggal 18 Januari 2023. Kita rapikan. Kemudian di atasnya taruh dokumen tanggal 17 Januari 2023. Di sini ada 2 jumlah dokumennya. Kita taruh di atasnya. Kita rapikan. Kemudian kita taruh guide tanggal 17 Januari 2023 di atasnya. Selanjutnya kita taruh dokumen tanggal 16 Januari 2023. Di sini ada 2 jumlah dokumennya. Tanggal 16 merupakan tanggal terkecil, maka dari itu kita taruh di paling atas. Lalu kita taruh guide tanggal 16 Januari 2023. Kemudian kita taruhkan guide bulan Januari di atasnya sini. Lalu selanjutnya kita taruhkan guide tahun 2023 di atasnya. Setelah dokumen sudah terletak sesuai dengan guide-nya, sesuai dengan tanggalnya, lalu atasnya kita taruhkan tanda surat masuk supaya tahu kalau dokumen ini adalah dokumen surat masuk. Dan terakhir kita taruh tabel
tanggal yang sudah kita buat supaya nanti mudah untuk mencarinya. Lalu kita tutup. Terakhir kita letakkan dokumennya di dalam kardus ini supaya mudah untuk dicari. Selesai. Halo teman-teman, nama saya adalah Nekesha Rahma Kamila dari kelas 11 MP2. Dalam video ini saya akan mempraktekkan cara mengarsipkan dokumen dengan sistem tanggal. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Yang kita perlukan, of course, tentu saja ada guide. Ada dokumen, di sini saya menggunakan surat keluar. Ada total 6 surat keluar atau dokumennya. Nah, kalian juga harus buat tabelnya nih untuk menyusun dokumennya agar terurut. Pada kolom pertama ada tanggal dokumen. Nah, di sini sudah disusun dari 16, 17, 18 sampai 19. Terus kolom berikutnya ada format 1 dengan tanda seperti ini. Nah, di depannya itu 2023, tahunnya 01 itu bulannya bulan Januari, dan 16 itu tanggalnya. Terus ada format 2 dengan tanda miring. Nah, ini tuh sama dengan format 1, beda tandanya doang. Terus ada keterangan. Nah, misalnya nih contoh yang pertama, dokumen ini akan berada di dalam folder 2023, itu tahunnya. Nih tahunnya nih. Terus subfolder 01, yaitu Januari bulannya. Dan subfolder 16, yaitu tanggalnya. Nah, kalian dibuat ini sama ya, kalian buat sampai dokumen terakhir. Selanjutnya ada map untuk menyimpan dokumennya. Selanjutnya ada tanda ini surat keluar untuk menandakan bahwa arsip ini adalah arsip surat keluar. Dan terakhir ada kotak kardus untuk meletakkan atau menyimpan arsip tersebut. Oke, jadi step pertama kita susun dulu dokumennya atau surat-surat ini dari tanggal yang terkecil ya, berarti 16, baru 17, 18, dan terakhir 19. Nah, ini 16 Januari 2023. Nah, terus ini ada tanggal 17. Terus ini 18 dan terakhir ada 19. Baru setelah itu kita susun dengan guide dan dengan mapnya, di dalam mapnya. Nah, ini kita buka. Jadi urutan pertama itu dari tahunnya, jadi yang atas tahun 2023. Terus bulan di tengah. Nah, di sini bulan Januari. Dan yang terakhir itu yang di bawah itu tanggal-tanggalnya. Nah, ini ada 16, 17, 18, dan 19 seperti surat-surat tadi. Nah, mari kita susun. Nah, ini yang pertama itu 16 Januari. Nah, ini guide-nya kita taruh di atasnya. Kita susun dulu ya ini ya. Surat-suratnya kita susun dulu dengan guide-nya, baru nanti kita susun di dalam mapnya.
Kita susun dari bawah dulu ya, dari tanggal 19 biar gampang nyusunnya. Jadi itu folder tanggal 19, terus 18, 17, dan 16. Terus kita letakkan ini guide yang untuk bulan dan tahunnya, terus tabel jangan lupa, dan tandanya. Sudah selesai. Bisa dilihat kalau ini sudah tersusun dari tanda, terus tabel, terus guide-nya ini dari tahun dulu yang paling atas, terus tengahnya bulan, dan terakhir tanggalnya. Jadi kita taruh guide tanggalnya dulu, baru dokumennya atau suratnya, terus baru guide lagi yang berbeda, yang tanggalnya berbeda, terus dokumennya, dan seperti itu terus. Step terakhir kita tinggal letakkan dokumen arsip ini ke dalam kardus.